Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan probabilitas dan statistika untuk semester 2 ya, Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Untuk memulai perkuliahan kita pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang ketiga ini ya, pertemuan yang kedua kita pada kali ini kita akan membahas berkaitan tentang statistik deskriptif ya. Apa itu statistik deskriptif? Jadi secara definisi statistika ini adalah ilmu yang mana dia mengumpulkan, mengolah, meringkas, menyajikan dan interpretasi data untuk dasar pengambilan dan keputusan. Ini definisi-definisi yang harus teman-teman pahami ya. Yang kedua ada populasi, di mana populasi ini adalah seluruh objek penelitian. Sedangkan sampel adalah data yang diambil dari populasi tersebut. Ini adalah metode pengumpulan data. Yang pertama ada sampel representatif dari populasi. Nah, sampel representatif ini ada tiga ya, ada tiga macam. Yang pertama kita bisa mengambil sampel secara random, kita acak aja, ngambil sesuai keinginan kita, sesuka hati kita. Kemudian yang kedua ada sampel sistematis ya, di mana ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil sampel sistematis ini. Dan yang ketiga adalah sampel kelompok atau klaster, di mana dalam satu populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau klaster. Metode pengumpulan data ya, untuk metode pengumpulan datanya kita tidak bahas banyak di perkuliahan kita. Sedangkan yang data menurut sumber itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Berbicara dengan data, apa sih data dan variabel itu? Jadi data bisa dikatakan sebagai sekumpulan data yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, yang kemudian dianalisis dan selanjutnya bisa direpresentasikan. Sedangkan variabel adalah karakteristik data yang dijadikan suatu perhatian ya, atau karakteristik data yang dijadikan acuan atau perhatian begitu. Data menurut skala pengukuran, ya, yang pertama ada nominal, yang kedua ada ordinal. Nah, nominal ini dia sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya, kita bisa mendata jenis kelamin dari suatu fakultas. Kebanyakan kalau teknik elektro mayoritas jenis kelamin laki-laki, seperti itu. Yang kedua ada ordinal. Nah, ordinal ini selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian ranking ya. Jadi ada peningkatan atau peringkat dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya. Data menurut skala pengukuran, jadi ini lanjutannya. Tadi kita ada nominal, ordinal, yang ketiga ada interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval, di mana interval ini bisa dikatakan sebagai observasi yang dinyatakan dalam pengukuran yang tetap, atau nilai, contohnya adalah nilai tes, nilai ujian, dan lain sebagainya. Kalau rasio, ya, selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contoh temperatur, ya, temperatur, berat badan, dan ada beberapa contoh yang lainnya. Nah, jika berbicara ya menurut sifatnya, data ini dibagi menjadi dua ya, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kedua istilah ini ya, di mana kualitatif ini merupakan label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen ya secara kualitas begitu. Skala pengukurannya yang digunakan berupa nominal dan atau ordinal. Nah, datanya ini bisa berupa numerik atau non-numerik ya, kualitatif. Biasanya berupa penilaian ya, seperti misal angka, kemudian non-numerik bisa predikat, nilai A, nilai B, nilai C, dan lain sebagainya. Kemudian untuk data kuantitatif, ini mengindikasikan seberapa banyak ya, berdasarkan jumlah lah, seberapa banyak atau
bisa dikatakan yaitu jumlah ya, atau data jumlah. Mengindikasikan seberapa banyak ya, atau how many atau how much. Nah, datanya ini kalau kita berbicara kuantitatif, datanya selalu berupa numerik ya. Untuk skala pengukuran yang digunakan berupa interval dan rasio. Jenis data menurut waktu dan pengumpulannya yaitu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada cross-sectional data, yaitu bisa dikatakan sebagai data yang dikumpulkan pada waktu tertentu dalam waktu tertentu yang sama ya, maksudnya dalam satu waktu, bisa jadi atau hampir sama. Contohnya, semisal kita pengambilan data pengeluaran atau data pemasukan SPP mahasiswa Teknik Elektro pada tahun ajaran 2021-2022. Ini contoh yang lain ya. Bisa juga jumlah perusahaan go public pada tahun 2006. Jumlah mahasiswa, kemudian apalagi jumlah lulusan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada time series data, di mana untuk time series data ini dikumpulkan selama kurun waktu periode tertentu ya. Jadi sekian lama. Jadi misal lulusan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang kurun waktu 2021 hingga 2026 seperti itu. Ya, jadi contoh yang lainnya bisa pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Kemudian pergerakan nilai jual logam mulia selama 1 tahun. Nah, ternyata mengalami fluktuasi. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Nah, kemudian kita sudah mengetahui ya macam-macam data, jenisnya, kemudian apa namanya tadi ya macam-macam data, jenisnya, bentuknya, cara pengambilannya. Sekarang yang kedua adalah kita bagaimana sih cara menyajikan data. Jadi semisal kita nanti akan melakukan penelitian, ya kita sudah mempunyai data. Lalu bagaimana kita menyajikan data itu sehingga data itu bisa dibaca atau dimengerti oleh orang lain ya, atau orang yang membaca. Nah, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama kita bisa menggunakan tabel, grafik, diagram batang, dan masih banyak lagi ya. Kita bahas satu-satu. Kalau semisal tabel, kita bisa menggunakan tabel satu arah atau one way table atau tabulasi silang ya, lebih dari satu arah, atau tabel distribusi frekuensi yang kemarin sudah saya tampilkan di tugas yang lalu. Yang kedua kita bisa menggunakan grafik. Nah, grafik ini kita macam-macam nih. Ada grafik batang ya untuk perbandingan atau pertumbuhan sehingga kita bisa mengetahui ya bagaimana hubungan antara sumbu X dan sumbu Z. Kemudian kita bisa menggunakan grafik lingkaran ya atau diagram lingkaran chart ya. Dimana untuk melihat perbandingan ini kita biasanya memang kalau kita menggunakan diagram lingkaran biasanya kita menggunakan sebuah presentase. Semisal presentase lulusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang bekerja di bidang apa, di sektor apa. Nah, biasanya lebih memudahkan ketika kita menyajikannya berupa presentase diagram lingkaran. Yang kedua ada grafik garis ya. Grafik garis tentunya kita melihat pertumbuhan atau angka bisa kita gunakan sebagai semisal nilai nilai jual emas atau logam mulia dalam kurun waktu berapa tahun. Nah, itu ada laju pertumbuhannya atau laju kenaikannya, bahkan penurunannya. Jadi lebih mudah ketika kita menggunakan grafik garis. Kemudian grafik peta untuk melihat atau menunjukkan sebuah lokasi. Ini contoh penyajian datanya ya. Ini ada tabel di mana ini terdiri dari jenis-jenis kendaraan ya, jumlahnya berapa. Ada Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Mochin. Nah, totalnya ada 6.835 kendaraan. Contoh penyajian datanya, tentunya kira-kira yang lebih mudah adalah penyajian dalam bentuk diagram batang ya, sehingga kita bisa mengetahui manakah yang lebih tinggi jumlahnya atau manakah yang lebih rendah jumlahnya. Kemudian ini adalah manfaat tabel dan grafik. Kenapa sih kita kok menggunakan tabel? Kenapa kita menyajikan data menggunakan grafik itu kenapa? Nah, salah satunya adalah ketika kita menggunakan tabel dan grafik, selain untuk meringkas atau merekapitulasi beberapa data yang sudah kita dapatkan, baik data kualitas maupun kuantitatif ya, kita juga bisa
ini ya, data kualitatif berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, atau grafik lingkaran. Nah, data kita menggunakan tabel dan grafik tentunya untuk mengeksplorasi data. Kemudian membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Grafik batang, manfaatnya untuk apa sih? Untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi ya, frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah pada sumbu horizontal atau pada sumbu X diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompok ya. Kemudian frekuensi relatif maupun persen frekuensi dinyatakan dalam sumbu vertikal. Dalam hal ini adalah Y, yang dinyatakan dengan menggunakan gambar bentuk batang dengan lebar yang sama atau tetap. Yang membedakan adalah ketinggiannya, yaitu sesuai dengan frekuensi dari masing-masing kelas atau dari masing-masing kelompok. Ini ya contohnya penyajian data berupa grafik batang, di mana sumbu X ini adalah beberapa kelas ya atau beberapa jenis kelompok kendaraan, ada Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Mochin. Nah, kemudian untuk sumbu Z atau sumbu vertikal atau yang berdiri tegak menunjukkan frekuensi dari masing-masing kendaraan tersebut. Di sini kita bisa melihat ya motor Honda sebanyak 2.345, Yamaha sebanyak 2.111. Ya, jadi lebih mudah melihatnya mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Ya, ini ada grafik data lagi ya. Di sini ada tabel yang menunjukkan nilai ujian nasional ya. Ada matematika rata-rata 8,5, bahasa Indonesia 7,2, bahasa Inggris 9,1, IPA 4,8, IPS 6,3. Bagaimanakah cara menyajikannya? Ya. Oke ya. Tentunya ketika kita lebih mudah menyajikannya dengan menggunakan diagram batang ya. Oke, kita lanjutkan. Grafik lingkaran atau pie chart. Nah, untuk grafik lingkaran ini digunakan untuk merepresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompok-kelompokkan. Yang seperti saya katakan tadi, kita bisa menggunakan sebuah persentase, di mana ketika kita menggunakan sebuah persentase, diagram lingkaran ini menunjukkan 100 ya, 100%. Atau kita bisa menggunakan satuan derajat, di mana satu lingkaran penuh senilai 360 derajat. Gitu, caranya adalah kita bisa menggambar sebuah lingkaran, kemudian menggunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelompok atau tiap kelas. Jadi semisal semisal kita mau membuat persentase lulusan teknik elektro Unimus 90% gitu ya, atau kita bisa menggunakan 50% ya, 50% lulusan elektronik bekerja sesuai dengan bidangnya. Artinya kita tinggal membagi lingkaran penuh tersebut menjadi 2 bagian saja, karena satu bagian lingkaran kan 100%. Karena kita membutuhkan 50%, jadi separuhnya saja. Ini juga ada contoh lagi ya, bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensi relatif 0,25 akan membutuhkan daerah seluas berapa? Kita tinggal mengalihkan saja ya, frekuensi relatif tersebut dikalikan dengan 360 derajat, di mana 360 derajat ini adalah sudut satu lingkaran penuh. Jadi nilainya adalah 90 derajat dari total luas lingkaran atau 1/4 dari lingkaran tersebut. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah frekuensi pemakaian kendaraan roda 2 ya, yang tadi di kalangan mahasiswa. Kalau tadi sudah ditampilkan menggunakan diagram batang, ini ditampilkan atau direpresentasikan dengan menggunakan diagram lingkaran atau pie chart ya. Ini tampilannya. Nah, ini diagram lingkaran dari data ini ya. Oke, ini sebenarnya tugas tapi nggak usah dikerjakan saja. Ya, sekarang OGIF ya. Kalau OGIF itu bagaimana sih? Jadi OGIF ini merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data yang disajikan pada garis horizontal atau sumbu X. Pada sumbu vertikal bisa kita sajikan beberapa frekuensi, di antaranya frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, atau persen frekuensi kumulatif. Di mana frekuensi yang digunakan, salah satu di atas masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Nah, setiap titik tersebut dihubungkan oleh garis lurus. Ini contohnya. OGIF itu grafik gitu ya.
Nah, ini contohnya ya, di mana sumbu X ya, ini ya sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu Y merupakan persen frekuensi kumulatifnya. Kemudian diagram scatter. Scatter diagram ini merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Nah, gitu. Kalau tadi kita berbicara satu variabel saja, ini kita sudah mulai menginjak ke dua variabel kuantitatif. Contoh, salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Di mana kedua sumbu ini nantinya akan kita lihat bagaimana pergerakannya atau bagaimana pengaruhnya. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Contohnya seperti ini ya. Pola hubungan pada diagram scatter. Hubungan positif jika X naik maka Y juga turun. Hubungan positif. Ini kita bisa lihat pada gambar yang pertama sebelah kiri. Ini adalah merepresentasikan bahwa hubungan positif ya. Artinya jika X naik maka Y juga ikut naik, gitu ya. Jika begitu juga sebaliknya, jika X turun, Y juga akan turun. Kemudian yang tengah, dia menunjukkan hubungan negatif, di mana jika X mengalami kenaikan, maka Y justru akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika X mengalami penurunan, maka Y mengalami kenaikan. Nah, ini yang terakhir adalah tidak ada hubungan antara X dan Y, ya. Jadi tidak bisa kita analisis. Ini merupakan acak atau bisa kita katakan tidak ada hubungan antara X dan Y. Prosedur penggunaan tabel dan grafik ya. Ini terus bagaimana sih terus bagaimana kita menentukan data ini harus menggunakan tabel, data ini menggunakan grafik. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi data kita bagikan dulu. Data ada dua macam kan tadi, data kualitatif sama kuantitatif. Yang kualitatif, kita kalau misal menggunakan metode tabel, yang kita gunakan adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi atau tabulasi silang. Kemudian kita menggunakan metode grafik saat bisa berupa apa? Grafik batang atau grafik lingkaran. Kemudian untuk yang kuantitatif, ini metodenya ketika kita menggunakan tabel berupa distribusi frekuensi, relatif, kumulatif, diagram batang daun, tabulasi silang. Tapi kalau menggunakan metode grafik, kita bisa menggunakan plot titik, histogram, OGIF, diagram scatter. Ini adalah distribusi frekuensi. Sebentar, distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi ini merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi banyaknya item pada setiap objek atau kelas atau jumlah dalam satu kelas itu dinamakan sebuah frekuensi. Cara mudahnya seperti itu. Jadi semisal kita bisa mengatakan begini, kebanyakan data kelas karyawan data kelas karyawan mahasiswa teknik elektro bekerja di bidang elektro, katakanlah seperti itu. Ada 20 orang. Nah, 20 orang ini adalah frekuensi daripada kelompok apa? Kelompok mahasiswa Unimus yang bekerja di bidang elektro. Tujuannya apa? Tujuan distribusi frekuensi ini adalah untuk memperoleh informasi lebih ya dalam data yang tidak ada atau bisa kita katakan tujuannya adalah memperoleh informasi yang lebih tentang data yang ada yang tidak dapat secara tepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Kemudian apa sih bedanya dengan distribusi frekuensi relatif? Jadi kalau distribusi frekuensi relatif ini merupakan proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Untuk distribusi frekuensi relatif merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas atau kelompok. Cara membuat distribusi frekuensi, yang pertama data dikelompokkan dalam kelas interval. Idealnya terdiri dari 5-15 kelas. Kalau tidak salah, tugas yang kemarin sudah kita bahas. Bagaimana cara membuat kelasnya, bagaimana cara ininya. Nah, ini ya ada di sini. Ini sudah ya, ini contoh ini juga kemarin sudah kita buat yang namanya tugas. Kemudian ini saya jelaskan sedikit tentang ukuran tengah dan deviasi. Harga tengah ya, atau kita sebut rata-rata atau min,
median modus nilai yang sering muncul, dan min geometrik. Nah, ini yang akan kita bahas. Rata-rata data tunggal. Jadi jumlah rata-rata, ya, rata-rata data. Bagaimana kita mencari rata-rata bagaimana cara kita mencari rata-rata pada data tunggal? Contohnya adalah kita jumlahkan ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Kita jumlahkan. Ya, jadi ini contohnya adalah diketahui harga gula per kilo di 5 pasar Kecamatan Minggiran ya, dapat dihitung rata-rata harga gulanya. Jadi 4 adalah harga gulanya, 4,2, 4,1, 4 dan 4,1. Nah, jumlahnya ini ya, jumlah datanya ini kita jumlahkan 4 ditambah 4,2 ditambah 4,1 dibagi dengan 5 atau jumlah data yang kita gunakan. Terus bagaimana kalau kita mencari data-data atau mencari rata-rata data interval? Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Di mana X1 not adalah nilai tengah kelas I dan F1 adalah frekuensi kelas I tersebut. Ini contoh ya. Kita mencari nilai tengah interval ke berapa dulu gitu kan. Ini perbandingan. Nah, jadi kalau menggunakan rata-rata data interval, kita bisa menggunakan seperti ini. Kalau menggunakan rata-rata data tunggal, kita bisa menggunakan seperti ini. Ya, kita rumusnya ya kita kita bandingkan ya. Kalau kita pakai interval hasilnya dan ketika kita menggunakan data tunggal juga hasilnya sama. Ukuran dispersi data. Deviasi rata-rata, jadi rata-rata sebaran data terhadap min, ya min rata-rata. Rumusnya ya bisa kita lihat X0 sama dengan 1/n, ya batas bawah 1, batas atas n, sejumlah n, dan X1. Ini ukuran dispersi, ya ini ada contoh ya. Variansi S kuadrat sama dengan ya, cara mencarinya adalah ya variansi atau S kuadrat sama dengan jumlah ya, jumlah X1 min X0 dipangkatkan 2 dibagi dengan 4 ya. Dibagi dengan 4. Standar deviasinya adalah S sama dengan 133,46. Ini rumus mencari data interval. Ya, nanti silakan sebentar. Jadi rumus data interval ya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. X0 sama dengan sigma F1 atau jumlah F1 dikalikan jumlah frekuensi I dikalikan XI dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data tersebut. Ini contoh ya, contoh. Ada penghasilan, ada frekuensi I-nya segini, XI-nya segini, jumlahnya ya. Nah, ini ya. Kita lihat ya, cara menentukan data intervalnya. Ya, X0 adalah batas bawahnya 1, batas atasnya 9. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kalau kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ini ya, batas bawah 1, batas atasnya 9, maksudnya adalah 9 banyaknya kelas. FI ya kita sesuaikan, FI-nya berapa, kemudian dikalikan XI-nya berapa, baru dibagikan dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 84 tuh frekuensinya. Ya. Tinggal memasukkan saja, nanti akan ketemu akan ketemu yang namanya data intervalnya. Nah, ini ada tugas ya. Terdapat data kuantitatif ya, kepala sekolah SMA melihat gambaran yang lebih jelas tentang distribusi penghasilan orang tua siswa. Untuk itu diambil 50 orang tua siswa sebagai sampel. Kemudian dicatat penghasilan per bulannya dalam puluhan ribu rupiah. Berikut hasilnya ya. Oke, ini hasilnya adalah 91, 78 ya, ada 50 data. Maka tentukanlah distribusi frekuensinya, buatlah histogramnya, OGIF dan rata-rata atau min-nya. Coba saudara buat interpretasi dari data penghasilan orang tua tersebut di atas. Ya, jadi kalian saya minta untuk menentukan distribusi frekuensinya, kemudian histogram, OGIF dan rata-rata dari data yang sudah saya tampilkan ini. Untuk tugasnya seperti biasa dikumpulkan maksimal
2 pekan menjelang pertemuan yang akan datang. Jika nanti IFT-nya sudah bisa, nanti akan saya buatkan link pengumpulannya. Jika tidak, seperti biasa nanti silakan dikumpulkan ke email afiliasi saya. Mungkin itu untuk pertemuan kedua, materi yang kedua ini ya, akan saya lanjutkan ke materi yang ketiga. Saya akhiri dulu dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.